30. Maaf. Ada recorded. Ya. Kemudian, jadi dalam pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan apa? Kemudian dalam penelitian A, ditemukan ini. Berarti ini mendukung hasil penelitian kami. Namun di penelitian si B agak berbeda. Berbedanya di mana? Apakah metodenya atau variabelnya? Biasanya subvariabel ya, itu. Yang memperkuat dan yang bertentangan. Itu tujuannya. Sehingga lebih kaya pembahasan di tesis nanti. Nah, untuk pembagian tugas ini, karena kalian ada 37, banyak sekali, sehingga dibagi kelompok ya. Sesuai aja dengan kelompok kemarin. Kalau jumlah anggota dalam satu kelompok 3 orang, maka jurnal Indonesianya 2 buah, sedangkan jurnal bahasa Inggrisnya 1 ya. Jadi jumlahnya 3 jurnalnya. Tapi kalau kelompok ibu bapak 4 orang, jurnalnya harus ada 3 yang bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris ya. Kemudian silakan memilih topik. Jadi bedanya tergantung jumlah kelompok. Karena nanti reviewernya kan pada saat nanti ditulis individu ya. Kalau sekarang masih pakai kelompok. Nah, topik seperti kemarin, ini bukan keselamatan kesehatan ya. Perlindungan tenaga kesehatan, saya belum ganti. Lupa. Kemudian kedua, penerapan keselamatan pasien. Ketiga, penerapan budaya keselamatan. Hati-hati budaya keselamatan itu di jurnal harus menyatakan ada survei ya. Kalau nggak ada survei berarti dia masuk keselamatan pasien, bukan budaya. Keempat, manajemen risiko klinis. Yang kelima, yang non klinis. Keenam, manajemen linen. 7, pengelolaan CSSD. 8, pengelolaan gizi. 9, pengelolaan housekeeping. Salah ketik lagi ini. Atau dekontaminasi atau desinfeksi tangan ya. Kemudian pengelolaan keamanan bangunan, apakah itu laboratorium radiologi, OK radiologi, yang menceritakan tentang keamanan bangunannya, terutama dalam pandemi itu biasanya ada sonasi atau renovasi atau penggunaan PCR sebagai indikator, itu keamanan bangunan ya, supaya tidak tercampur. Kemudian pengelolaan green hospital atau mungkin lebih spesifik limbah infeksius ya. Yang ke-12 infection control risk assessment. Kemudian yang ke-13 komunikasi efektif. Jadi setiap kelompok silakan memilih kembali topik yang kayak kemarin ya, yang waktu UTS. Tapi ini akan dibahas tentang reviewnya, review jurnalnya yang dibahas sesuai topik yang sudah dipilih. Kalau nanti ada topik yang agak susah, tolong dilaporin ke saya. Kalau mau diganti dengan namun reuni 12 ya. Jumlah kelompok. Yang kemarin jumlah kelompoknya ada 10 dong. Oh, ada 10 pakai yang 10 ya. dong. Ya. Tapi jurnal kadang-kadang agak susah. Jadi harus ada satu tentang pembahasan pandemi pelaksanaan pandemi COVID-nya ya. Nggak usah tiga-tiganya kalau nggak bisa dapat. Ada yang mau bertanya silakan. Dok, izin dok bertanya untuk yang ini dok, jadi sesuai dengan tugas UTS yang kemarin ya dok ya, disesuaikan dengan ini jadi jurnalnya ya dok? Ya topiknya Bu ya. Kalau kemarin kan
kalau kemarin kita membahas contoh studi kasus. Kalau sekarang review telah jurnal. Jadi tiga atau 4 jurnal. Kalau kemarin tentang linen, sekarang tentang linen lagi gitu ya dok ya? Iya, tentang linen lagi. Oh baik. Tapi di full jurnalnya ya. Ibu Ya, baik, dok. Berapa anggotanya di kelompok? Saya 4 orang dok. Ibu siapa Bu? Saya Hotnida dok. Siapa? Hotnida dok. Hafnida. Linen ya, berapa orang Bu? Oh saya kemarin bukan linen dok. Contohnya dok kemarin misalnya itu. Tentang apa? Kemarin kalau nggak salah tentang manajemen resiko. Klinis. Non klinis deh dok. Non klinis berarti sama-sama dengan Citra. Bukan dok. Dan Bu Aminah. Non klinis dokter Iya, Vera. non-klinis kelompok kami, Dokter Honida. Salah ya. Aku lupa. Maaf dokter, saya lupa. Ini dok, kelompok dokter Hotnida kemarin proses manajemen resiko klinis selama pandemi. Jadi resiko klinis, yang klinis ya, Bu Hotnida. Oh iya dok, nomor 4 berarti ya dok. Iya. Berapa orang anggotanya satu kelompok? Saya 4 dok. Oke, jadi 3 jurnal bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris ya. Jadi minimal ada 1 jurnal yang membahas tentang manajemen risiko klinis selama pandemi. Baik dok. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Formatnya dalam telah jurnal itu seperti makalah-makalah sebelumnya, pendahuluan tentang topik jurnal yang diambil ya. Kalau ada tujuan, jadi membandingkan atau membahas atau menganalisa jurnal apa judulnya. Bab 2, analisa masing-masing jurnal. Apa namanya? Bisa dibuat Word. Kalau Word, keuntungannya itu 3 jurnal langsung dibandingkan, bisa dilihat perbedaannya. Memang sih bagus kalau apa namanya PowerPoint, cuman jadi banyak dan jadi berat ya. Ya tergantung kelompoknya menggunakan PowerPoint atau Word, terserah. Kemudian di dalam bab 2 itu nama peneliti ya yang membuat jurnal itu atau yang membuat penelitian. Judulnya apa? Kemudian nama jurnalnya, kan kalau kita ngambil jurnal ada volumenya, ada tahunnya, halamannya dari halaman berapa sampai halaman berapa ya. Kemudian reviewer. Reviewer untuk laporan ini, review jurnal kelompok. Kalau nanti nama individu ya. Jadi contohnya Bu Vera, reviewer Bu Vera ya. Kemudian tempat dan waktu penelitian itu tinggal disalin dari jurnal. Tujuan penelitian tinggal pindahin. Kemudian jenis penelitian dan penjelasannya. Itu kan ada kuantitatif, kualitatif, ada deskriptif biasa aja. Biasanya itu artikel, pembahasan artikel aja. Jadi dia deskriptif aja kalau sudah nggak dapat lagi. Tapi jangan semua artikel. Nanti beberapa topik tidak ada nanti jawabannya. Populasinya tidak ada, teknik pengumpulannya, analisanya kurang, kalau cuma artikel ya, karena dia biasa kumpulkan jumlah artikel yang lagi tren, memang banyak yang berminat. Cuman kalau kita memasukkan dalam penelitian atau tesis, itu artikel agak kurang akademik pertanggungjawabannya ya. Jadi yang dicari yang jurnal
Kemudian populasi dan sampel. Populasi itu jumlah umpamanya dirawat inap, di ruangan perawat, jumlahnya ada 200 lah. Biasanya kalau kuantitatif pakai sampel. Sampel itu banyak rumus, tapi yang sering digunakan rumus Lovin ya. Ada signifikannya 85% sampai 95%. Jadi supaya biasnya hanya 5% atau sampai 15%. Kalau 100% agak susah kalau carinya ya. Tapi minimal kalau kuantitatif harus ada sampel uji coba, kemudian sampel penelitian. Jadi kuesionernya diuji coba dulu. Kalau kita mencampurkan macam-macam kuesioner, menggabungkan. Kecuali kuesioner itu sudah baku yang kita tidak modifikasi. Jadi aslinya seperti itu. Kemudian kalau kualitatif, sampelnya biasanya tidak banyak, key person-nya aja, direksi, kemudian contohnya biasanya hanya 10 ke bawah. Tapi kalau mau lebih bagus ya paling 15. Jadi ada perwakilan-perwakilan ya. Apakah itu dokter spesialis, dokter umum sedikit ya, perawat biasanya. Kemudian teknik pengumpulan data. Kalau teknik pengumpulan data itu bagaimana kita mengumpulkan data tadi. Berarti kan kalau kuesioner untuk kuantitatif dan kualitatif juga ada. Tapi kalau kualitatif biasanya ada selain kuesioner yang diberikan kepada informan, ada juga observasi. Jadi ada triangulasi ya. Jadi observasi kita mau lihat sesuai dengan topik yang kita cari ya. Kemudian dokumen. Dokumen itu bukan dokumentasi gambar-gambar, tapi lebih mengarah ke data dari rekam medik atau ada keluhan dari petugas-petugas ya. Itu data dari rekam medik itu bisa menjadi data primer dan data sekunder. Kalau di kualitatif namanya data sekunder karena data primer itu informan ya. Kemudian analisa data kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif menggunakan istilah univariat. Univariat itu hanya satu variabel. Contohnya umpamanya analisa hubungan kualitas terhadap kepuasan atau loyalitas. Jadi variabel bebasnya adalah kualitas, variabel terikatnya itu loyalitas. Univariatnya satu-satu. Jadi untuk variabel loyalitas biasanya distribusi frekuensi, jadi mean, median, modus, ya modnya bukan modusan, jumlah yang di tengah, yang terbanyak. Kemudian di variabel ada dua variasi variabel yang dianalisa. Contohnya uji T atau chi-square atau yang lain-lainnya. Jadi ada dua variabel yang dibandingkan atau yang lain-lain. Kemudian yang multivariat itu multilinier ya, regresi ini untuk variabelnya lebih dari 2. Jadi kalau sudah 3 variabel mungkin faktor dominan atau determinan yang bisa dilihat yang sangat berpengaruh. Kemudian hasil penelitian itu kita lihat
kita pindahkan. Daftar pustaka cukup 3 aja, nggak usah ditulis yang lain, tapi jumlahnya ditulis ya. Kemudian terakhir adalah keywords-nya supaya orang gampang mencari. Jadi contohnya tadi apa ya? Keamanan, sonasi, kalau dibahas sonasi, kalau tidak ya enggak. Kemudian bab 3, pembahasan sesuai tujuan. Jadi kalau tujuan di bab ini ada tujuan di bab 2 ya, itu nanti dibahas di pembahasannya supaya cocok. Jadi kalau ada 3 jurnal, pembahasannya membahas tiga jurnal berdasarkan tujuan. Setelah ada pembahasan, kita tinggal ngambil dari jurnal itu. Jadi nanti kita bisa lihat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan bisa diambil dari data-data format ini apa yang nggak ada. Biasanya tidak ada jumlah sampel, apa analisanya. Nah itu kekurangan. Kelebihannya penjelasan populasi sampel, analisa datanya. Tapi ada juga yang menambahkan umpamanya kekurangannya banyak yang terpapar pada saat pandemi COVID. Itu kan kekurangan dari konten yang kita bahas. Jadi dua-duanya bisa. Bisa dari format, bisa dari topik tersebut. Kemudian bab 4 kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan karena ada jurnal bahasa Inggris, apakah sesuai regulasi atau kebijakan nasional ya dalam jurnal Inggrisnya. Kemudian opini kelompok dan saran. Kalau yang tidak sesuai itu diungkapkan di saran. Menurut kelompok apa? Jadi umpamanya di sana belum ada sonasi karena kan jumlah kasus COVID masih sedikit atau tidak menerima pasien COVID ya pastilah nggak ada yang dibahas ya sarannya untuk tergantung kalau mau disarankan supaya rumah sakit survive harus ikuti aturan tapi kalau tidak dari pembahasan tidak ada peluang untuk membackup pelaksanaan COVID ya nggak usah jadi diangkat lagi saran yang lain. Kemudian opini kelompok setelah Ibu baca kesimpulan tadi, menurut kelompok apa? Apakah ini mudah dilaksanakan, mudah diimplementasikan, bermanfaat atau tidak ya? Demikian format telah jurnal, silakan kalau ada mau diskusi. Bertanya. Ya. Untuk tahun jurnalnya minimal tahun berapa, Dok? 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang atau tidak ada batasan tahunnya, Dok? Oh, jangan 6 tahun ke belakang. 6 tahun. Baik, Dok. Iya, ini kan persiapan tesis kalau ngambil 10 tahun aduh nanti kurang update gitu loh. Berarti terakhir 2016 ya, Dok ya, untuk jurnalnya. Kalau 6 tahun. Ya. 2016 2015, Pak. Oh iya, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oh ya, satu lagi, Dok. Untuk yang berarti kan masing-masing kelompok, misal kelompok saya kan ada 3 orang. Berarti 2 orang, 2 jurnal bahasa Indonesia, 1 jurnal bahasa Inggris. Kemudian dalam satu kelompok itu wajib ada yang membahas mengenai COVID gitu ya, Dok. Misalkan saya tentang keselamatan pasien, berarti harus ada yang terkait dengan COVID gitu ya, Dok ya? Iya, minimal 1. Minimal 1. Ya, baik, Dok. Ya, terima kasih, nanti Dok. bisa dibandingkan ya di kesimpulan penata laksanaannya. Ya, baik, Dokter. Terima kasih. Makasih. Ada lagi sebelum kita rehat, saya mau sajikan satu dulu. Gimana, setuju masih bisa? Bu Grace, jadi yang satu kelompok 3 orang, jurnalnya 2 atau 3, Bu Grace? 3, tapi 2 Indonesia, 1 Inggris.
Jadi Oh, ini jumlahnya jumlahnya. 3 kan, Bu? Oh, tetap jumlahnya 3 semua jurnalnya ya, Bu ya? Kalau jumlah anggotanya 3, Bu. Ya, kami jumlah anggotanya 3. Iya, Komunikasi efektif. oke. Kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Kita lanjut ya. Ya, Bu Grace, silakan. Apakah ini sudah kelihatan? Sudah, Dok. Ini tentang komunikasi efektif. Ini bab 1 pendahuluannya. Di sini ini ada nih. Menggunakan telemedicine. Fokusnya pada analisis elemen yang mempengaruhi efektivitas website. Jadi telemedicine, website, apalagi satu. Silakan ditambahin ya. Tujuan. Nah ini jumlahnya karena 3 orang, jadi jurnalnya juga ada 3. Ini ada nama peneliti, judulnya. Jurnal pertama website ya. Yang kedua, Insight on Improving Professional Performance in Dental Practice. Essential of Verbal and Non-Verbal Communication in Dentist. Jadi komunikasi verbal dan non-verbal ya, dokter gigi. Kemudian pengaruh budaya organisasi dan kegiatan supervisi terhadap penerapan komunikasi sebar. Karena ini lebih diprioritaskan komunikasi sebar sehingga dia masuk dalam komunikasi ya. Kemudian tempat dan waktu silakan dibaca. Tujuannya yang satu menganalisa elemen mempengaruhi efektivitas website. Kedua yang berhubungan dengan perilaku verbal dan nonverbal dokter gigi. Kemudian yang ketiga tentang pengaruh budaya organisasi dan kegiatan supervisi kepala ruangan terhadap penerapan komunikasi sebar. Berarti cuma 2 variabel ya, budaya organisasi dan supervisi. Tapi supervisi tentang kegiatan sebar. Jenis penelitian kualitatif. Kuantitatif 2. Oh, 3-3-nya kuantitatif ya. Rancangan penelitian, nah ini termasuk di penelitiannya, penjelasan yang lain ya. Contohnya ini pendekatan kuesi eksperimen, kan dia kuantitatif ya. Kalau yang satu itu tentang apa? Perilaku juga sama kuantitatif. Yang ketiga pengisian kuesioner determinan yang diteliti, penerapan komunikasi sebar. Populasinya, oh ini nggak dibilang ya, karena website ya setiap orang yang mau membaca website itu, mengisi atau membaca ya. Kemudian yang satu tentang dokter gigi, kriteria inklusinya harus ditulis dalam bahasa Inggris, menyajikan data kontemporer terkait dengan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal ya. Tapi jumlahnya nggak dikasih tahu. Kemudian yang ketiga, populasinya seluruh
perawat pelaksana ya, karena yang menjalankan komunikasi sebarkan perawat pelaksana, namun disupervisi oleh ketua tim. Ini 126 responden sampelnya ya. Yang ketiga, selama 6 bulan. Lama juga. Kalau 6 bulan kalian mau penelitian, kapan selesainya, Bu? Bapak? Teknik kumpul data. Silakan dibaca. Analisa data, ini yang pertama dari screening awal 900-an. Jadi yang dicari artikel ya. Nah ini juga, kalau artikel biasanya banyak yang tidak bisa diisi. 14 artikel duplikasi dokumentasi. Jadi dari 900 dipisah lagi yang menurut ProQuest ada 900, 8 artikel dari PubMed, 4 dari Google Scholar. Tapi dari 14 artikel itu terjadi duplikasi. Sehingga hanya 10 artikel dimasukkan. Kemudian 3 artikel dikecualikan, berarti excluded lagi nih. Karena tidak berhubungan dengan pertanyaan artikel, sehingga tinggal 7. Bayangin ya dari 900 turun 14, turun 10, dan terakhir tinggal 7. Hasil penelitian, ini yang satu website ya. Jadi siapa yang mau mengisi, itu artikelnya yang diambil, yang tinggal 7 tadi. Kalau yang kedua, yang praktek dokter gigi ya. Kemudian yang ini di rumah sakit PON, lumayan banyak juga ya. Yang tadi 126 sampel. Ini berarti yang univariat ya, karena hanya perempuan, usia, pendidikan, status. Jadi distribusi frekuensi ini penjelasannya. Nanti silakan dibaca ya. Kemudian kesimpulannya. Jadi Ibu Bapak silakan baca tadi jurnalnya masing-masing. Kalau biasanya di kesimpulan itu ujung paling bawah sebelum daftar pustaka itu aja di sini ya. Kemudian nanti dibuatkan analisa kelebihan dan kekurangannya. Ini langsung daftar pustaka ada 19, tidak usah diisi ya, cukup 3 aja. Tidak usah diisi semua. Nah ini keywords-nya ya. Kata kunci tadi yang pertama website, pandemi COVID-19, kalau kedua komunikasi dental practice, verbal behavior, non-verbal behavior, dentist patient relationship, yang ketiga budaya organisasi, kegiatan supervisi, komunikasi sebar, dan rumah sakit PON. Jadi kita tinggal pindahin. Kemudian bab 3 pembahasan jurnal. Ini karena dia mengulang, kita lewatin ya. Kita tinggal cari argumentasi. Kenapa penelitian ini diangkat?
Ini mengungkapkan komplikasi bedah umum yang terkenal yang berdampak buruk pada hasil pasien. Ini di website ya, diambilnya. Yang kedua, tentang perilaku dokter gigi. Ini referensi tadi daftar pustaka. Oh, udah habis, berarti tidak ada kesimpulan, opini, dan saran ya. Ini contoh komunikasi efektif. Jadi nanti kelompok komunikasi efektif, tolong dibahas ya. Kelebihan, kekurangan, kemudian opini, dan saran. Silakan ada yang mau diskusi. Dok, nanti kita Ya. ngebuatnya itu jadi perbandingan jurnal gitu ya, Dok ya? Iya, Review jurnalnya, Dok. Jadi kita dapat dulu nih jurnalnya dulu, baru kita buat reviewnya gitu ya, Dok. Berarti dapat 3 jurnal dulu, baru kita buat review perbandingannya gitu, Dok. iya betul. Kemudian ada opini dari kelompok ya. Mungkin menurut Bu Leoni, opininya apa? Oh, implementasinya susah. Temennya Bu Leoni bilang masih kurang, tapi dia bermanfaat. Nah, ditulis semua ya. Oh, oke, Dok. Nanti kita bisa dapat contohnya kan ya, Dok ya, panduannya buat Iya. review. Oke. Oke, Dok. Ya. Makasih, Dok. Makasih kembali. Ada lagi yang mau bertanya atau diskusi? Kalau tidak kita break dulu. Silakan. Bu Lasmaria mau bertanya? Enggak, Bu. Jadi kita break dulu ya, istirahat dulu ya. Gimana? Baik, Dok. Terima kasih. Oke. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Kita ketemu lagi 6:30 ya? Iya dok. Ya, Dok. Baik, dokter. Oke, terima kasih. Siap, Dok. Terima kasih dokter.